ya terserah lah. Tapi kehadiran Anies, ya orang menilai, ya Anies itu sukses, ya selama hampir 5 tahun di DKI. Orang melihat ini pemimpin cerdas, dia punya integritas, ya kan? Dia membangun itu kemudian dapat dirasakan, dinikmati oleh masyarakat dan dilihat oleh pemimpin-pemimpin dunia. Jadi artinya biarkan rakyat menilai. Nah, kemudian pemirsa, berjumpa lagi dalam Jurnal Politik TV. Bincang spesial terkait dengan perkembangan politik terkini yang saat ini terus menghangat menjelang pelaksanaan Pesta Demokrasi tahun 2024. Ada hal yang menarik dari perbincangan sebelumnya dengan Dr. MS Kaban seputar pentingnya pemimpin yang cerdas. Jadi perlunya hadir seorang pemimpin yang cerdas yang menurut akademisi kita yang satu ini adalah orang yang cerdas, mampu menerjemahkan kecerdasannya itu dalam narasi, mampu mengkomunikasikan dan menjalankannya, bahkan diterjemahkan ke dalam kebijakan publik atau dalam peraturan perundang-undangan. Jadi sejumlah gagasan itu memang bisa membumi. Untuk mendalami lebih jauh ke arah mana sebenarnya yang dimaksud dengan faktanya kita membutuhkan pemimpin cerdas ini, kembali kita berbincang dengan Dr. MS Kaban, akademisi dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Pak Kaban, dalam perbincangan kita yang lalu, Pak Kaban menyampaikan bahwa faktanya kita memang butuh untuk perubahan ke depan itu seorang pemimpin yang cerdas. Pak Kaban menyampaikan dia bisa atau memiliki gagasannya itu dinarasikan sedemikian rupa, mampu dikomunikasikan dan kemudian gagasan tersebut diterjemahkan dalam berbagai bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik tentu yang ditempuh oleh pemerintah, artinya pemimpin yang cerdas di pemerintahan. Nah, pemimpin yang cerdas di parlemen tentu saja juga seperti itu. Gagasannya akan diterjemahkan dalam berbagai bentuk perundang-undangan dan seterusnya. Nah, Pak Kaban, yang ingin kami dalami ini, Pak Kaban kan mengalami pasang surut demokrasi ini, pernah menjadi anggota parlemen, pernah juga duduk di pemerintahan. Setelah berada di posisi di luar gelanggang ini, Pak Kaban, apa catatan-catatan Pak Kaban memotret pemerintahan dan parlemen saat ini? Gimana nih, Pak Kaban? ya, terima kasih Bung Hadi. Kita memang sekarang ini dalam melihat fakta selama 7 tahun, ya 7 tahun pemerintahan yang ada sekarang, dan kita juga ini adalah merupakan lanjutan dari cita-cita reformasi. Jadi standar kita atau starting kita adalah kita berangkat dari spirit reformasi. Ada 2 presiden, ya kan, hasil pilihan selama reformasi ini. Ada SBY, ada juga Presiden Jokowi. Nah, kita bisa lihatlah dalam perjalanannya ini. Nah, pemimpin dalam arti kata sebagai kepala pemerintahan, ya sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara,
Nah, sebagai kepala pemerintahan, kita sekarang dihadapkan kepada munculnya masalah-masalah, ya, masalah-masalah yang kemudian membuat posisi kita, ya, posisi kita bernegara ini, berbangsa, seperti berada dalam suasana yang tidak kondusif, ya, tidak kondusif. Artinya apa? Misalnya kalau saya berangkat dari yang ada sekarang ini, selama 7 tahun ini ada pertambahan hutang yang bertubi-tubi, ya, pertambahan hutang yang cukup besar, dan itu konsekuensinya adalah kewajiban beban negara. Konsekuensi kewajiban beban negara adalah kepada rakyat, pada masyarakat. Dan kemudian itu satu. Kemudian bagaimana kita dihadapkan sekarang ini kepada semakin menyempitnya, ya, semakin menyempitnya ruang gerak, peluang untuk memberi kesempatan pada generasi-generasi baru, ya, generasi-generasi, katakanlah generasi milenial, karena kita ini sebagai bangsa dihadapkan kepada bonus, ya, bonus demografi, bahwa ada kaum-kaum muda, ya, kaum-kaum muda yang energik, kaum-kaum muda yang cerdas, kaum-kaum muda yang mereka adalah sangat bergairah. Nah, maka tugas pemerintah, tugas negara harus suka tidak suka ini menjadi peluang pada mereka. Nah, sekarang faktanya bahwa terjadi penyempitan sehingga timbul ketimpangan, dan kemudian itu akhirnya menjadi beban-beban biaya yang cukup mahal di masa yang akan datang. Nah, jadi persoalan lapangan pekerjaan, persoalan bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana memberdayakan sumber daya kita yang itu betul-betul memberikan peluang yang terbuka, ya, bagaimana setiap daerah-daerah yang memiliki resources, ya, kemudian membuat wilayah-wilayah itu menjadi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini bahasa konstitusi. Jadi bagaimana rakyat di daerah-daerah, ya, sebagai sentra-sentra pertumbuhan itu betul-betul mereka menikmati kemakmuran dari hasil pengelolaan, pemanfaatan, pengorganisasian sumber daya yang ada di sana. Nah, kehadiran, nah ini maaf ya, saya adanya penolakan, ya, adanya penolakan dari kaum pekerja terhadap lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, karena Cipta Kerja ini dia masalah. Tadinya ingin menghilangkan masalah, malah jadi sumber masalah. Jadi ini menjadi sumber masalah, gitu. Nah, jadi ini harus bisa diselesaikan. Nah, bagaimana juga ketimpangan pemilikan pengelolaan lahan-lahan antara katakanlah korporat, kelompok-kelompok korporat ini dengan masyarakat. Ya, bagaimana kita menaikkan, ya kan, menaikkan jumlah kaum menengah, ya, jumlah kaum menengah secara signifikan. Nah, ini tugas pemerintah. Ya, tugas pemerintah untuk mewujudkan itu. Nah, inilah yang sekarang ini hilang. Ya, inilah sekarang ini yang hilang. Nah, bagaimana ke depan? Nah, sudah tentu ini semua bisa terwujud jika, nah ini catatan, jika anggota-anggota parlemen itu berdaulat. Anda melihat sekarang ini tidak berdaulat? Jadi sini. Jadi hari ini kedaulatan anggota-anggota DPR itu masuk dalam kerangkeng. Ini menurut saya demokrasi menjadi tidak sehat, hak-hak rakyat menjadi tidak tersuarakan. Nah,
jadi akibatnya adalah pemerintah ketika dia membuat kebijakan-kebijakan yang tidak menyentuh sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu akibat dari hilangnya kedaulatan anggota-anggota parlemen. Jadi ke depan itu ya, saya betul-betul akan terus mendorong bukan kedaulatan partai, ya, bukan kedaulatan partai yang harus dikedepankan, tapi kedaulatan anggota, kedaulatan rakyat, karena dia dipilih oleh rakyat dan tugas dia adalah mengontrol pemerintah. Nah, jadi ya kita jangan sampai seperti di negara-negara yang agak sosialis komunis lah, gitu ya, bahwa tuh partai itu harus segala-galanya. Saya pikir tidak begitu, karena kedaulatan rakyat itu adalah anggota-anggota parlemen harus diberikan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak daerah yang memilihnya. Ya, jadi dia harus menyuarakan itu. Kemudian apa yang bisa dibawa dari pusat ke daerah dan apa yang perlu disampaikan dari daerah ke pusat itu disuarakan oleh anggota-anggota parlemen. Nah, ini sudah tentu jangan sampai terjadi, ya kan, bahwa semuanya itu diselesaikan oleh partai karena lobby-lobby dengan pemerintah. Nah, ini akan menghilangkan harga diri atau menghilangkan gezah, ya, gezah atau izah dari parlemen. Jadi parlemen itu adalah intinya bagaimana mengembalikan kedaulatan rakyat itu, sehingga. Tapi kan prakteknya Pak Kaban, suara parlemen itu adalah suaranya partai. Nah, itu kan tidak bisa terhindar itu. Ini yang saya katakan tadi, kalau kita mau membangun bangsa ini menjadi negara yang bermartabat, maka kedaulatan rakyat itu harus paling depan. Nah, harus paling depan. Nah, sudah tentu partai, ya seperti Partai Umat itu jelas, ya, Partai Umat itu jelas menegaskan lawan kezaliman. Nah, lawan kezaliman ini artinya melawan segala macam bentuk, ya, sekat-sekat yang akhirnya menghilangkan keadilan. Nah, jadi ketika dikatakan melawan kezaliman itu artinya semua pintu-pintu yang mengkerangkeng, yang menghambat, menyumbat anggota-anggota parlemen itu bersuara, ya ini akan menghilangkan. Jadi nanti rakyat seperti, lah kami memilih, tapi kemudian apa yang apa ini gejala partai yang tidak mampu membaca aspirasi terdalam masyarakat atau seperti apa, Pak Kaban? Nah, disinilah saya katakan itu bahwa partai itu adalah institusi, ya, institusi yang dia berjanji, ya, dia berjanji di dalam tujuannya untuk melaksanakan apa yang menjadi cita-cita kita bernegara dan berbangsa. Kan itu satu poinnya. Nah, kemudian ketika dia menjadi anggota parlemen, ya, maka dia harus mampu mendengar, menyuarakan apa yang diinginkan oleh rakyat sesuai dengan hak-hak dia. Nah, ini tidak boleh. Artinya sangat buruk wajah parlemen kita itu jika anggota-anggota parlemen lebih mengedepankan keinginan ketua umum partainya daripada misi partainya sendiri. Nah, itu. Oke, Pak Kaban, kan realitasnya sampai sekarang partai itu tidak hanya ketika berkompetisi di pemilu, tidak hanya menghantarkan wakil-wakil rakyat untuk duduk melalui partainya di parlemen, tapi juga menghantarkan siapa yang akan duduk, yang akan menguasai pemerintahan, kan gitu. Nah, ini kan tidak bisa terpisah, Pak Kaban. Ya kan? Nah, menurut Pak Kaban, dari amatan Pak Kaban yang dicatat 7 tahun terakhir ini, kira-kira gagasan apa yang harus dimulai untuk melakukan perubahan? Itu kan ini semangat masyarakat, nih aspirasi masyarakat ingin berubah, nih, kan itu. Nah, bagaimana Partai Umat menangkap aspirasi perubahan itu sebenarnya apanya sih yang ingin berubah itu? Ya, sebetulnya
sebetulnya sederhana menurut saya. Ada pemerintahan baru dengan mindset baru, gitu ya. Jadi ada pemerintahan baru, ya, dengan mindset baru, ya, dan kemudian mampu mengatasi masalah-masalah bangsa yang terdekat. Jadi artinya bagaimana pemerintah itu dia sadar dia hanya memiliki waktu 5 kali 365 hari. Nah, coba bayangin tuh. Jadi dalam tempo 5 kali 365 hari, bagaimana dia bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, bagaimana dia bisa mencapai target untuk mengangkat derajat harkat kelas menengah baru, ya, kelas menengah baru, sehingga bagaimana kelas menengah bawah ini menjadi kelas menengah baru. Nah, itu dalam tempo 5 kali 365 hari. Nah, bagaimana contoh sekarang? Bagaimana pemerintah baru itu dia bisa menaikkan nilai rupiah, ya, naikkan nilai rupiah dari $1.16.000 menjadi $1 katakanlah 11 atau 12.000 dalam tempo kita katakanlah 5 kali 365 hari itu. Nah, jadi ini kan dia menjawab tantangan, ya kan? Kemudian dia buka lapangan sehingga lapangan kerja naik kelas menengah baru dengan memperkecil ketimpangan-ketimpangan pemilikan lahan, pemilikan sumber-sumber daya, dan bagaimana kekayaan-kekayaan alam yang sudah dikeruk itu betul-betul membuat wilayah-wilayah itu betul-betul menjadi tumbuh. Oke, Pak Kaban, kita coba dalami salah satu ketimpangan tadi. Itu kan salah satu masalah yang Pak Kaban sebut yang bisa dipotret dari 7 tahun pemerintahan sekarang ini. Nah, kekayaan yang melimpah ini, katakan lahan tadi, hanya dimiliki oleh segelintir orang. Apa gagasan Pak Kaban agar masalah ini selesai? Artinya, pemerintahan baru ke depan, parlemen baru ke depan, tidak lagi punya masalah terhadap penguasaan lahan oleh segelintir orang. Kira-kira gagasannya apa nih Pak Kaban? Apakah land reform misalnya begitu? Nah, jadi istilah istilah itu bisa kita buat dengan berbagai lah, yang populer, tapi yang paling penting dalam tempo 5 kali 365 hari, ya, dengan peluang yang tersedia, bagaimana penguasaan lahan-lahan perkebunan misalnya, ya, itu dibalik. Misalnya kebun sawit, bagaimana rakyat 60, korporat 40. Wah, ini saya kira kalau itu bisa dilakukan, itu terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Ya, jadi dari yang sudah ada saja, dari sudah ada sekarang ini. Jadi artinya muncul kelas-kelas menengah baru, ya, dari diputar, dibalik dia. Rakyat, masyarakat 60% menguasai lahan, korporat 40%. Soal bahasanya terserah ya. Apakah mau land reform atau apa dan sebagainya. Dan kemudian hak-hak. Nah, jadi gini, bagaimana dalam mengelola sumber daya, terutama masalah katakanlah kawasan-kawasan di sektor kehutanan misalnya, bagaimana masyarakat adat, ya, bagaimana masyarakat adat, mereka jangan dipersulit, maka bagaimana mereka bisa memanfaatkan lahan-lahan itu, ya, dengan skala-skala ekonomi dan kemudian diberikan. Nah, contoh misalnya, ada gagasan sekarang ini. Ada gagasan membagikan lahan 55 juta hektar untuk rakyat. Pertanyaannya, 5 juta hektar untuk rakyat itu apa feedbacknya? Apakah hanya sekedar bagi-bagi lahan, tanpa kemudian apa yang harus diisi, ya, sehingga kemudian pada akhirnya itu menjadi sumber konflik. Nah, pemerintah baru, ya, dengan parlemen baru yang berdaulat, nah ini harus mampu mengangkat ini. Harus mengangkat ini sehingga pada periode kita ke depan itu persoalan-persoalan kita, apakah yang menyangkut climate disaster itu, kita bisa ikut berpartisipasi
dengan penguasaan-penguasaan lahan yang seimbang, dan kemudian ketimpangan-ketimpangan itu memang bisa kita selesaikan gitu. Oke Pak Kaban, yang pertanyaan berikutnya, setelah soal ketimpangan, salah satu langkahnya Pak Kaban sebut ini pembagian porsi, korporat 40, rakyat 60. Oke. Nah, banyak ahli, banyak pihak sekarang ini Pak Kaban, masuk 2023 ini ketar-ketir, katanya ini kita akan semua menghadapi resesi dan segala macam. Kemudian kita juga menghadapi ancaman pangan, krisis pangan. Nah, sebelumnya pemerintah ini kan bertekad mengatasi krisis pangan, mencetak sawah baru dan lain sebagainya. Apa kritik Pak Kaban dengan kesiapan kita menghadapi krisis pangan ini? Pertama, Bung Adi, kita krisis pangan itu berarti ini menyangkut kebutuhan pokok, ya kan? Nah, apa kebutuhan pokok rakyat Indonesia? Kebutuhan pokok rakyat Indonesia yang sangat strategis itu adalah beras. Beras itu adalah padi. Nah, lahan untuk menghasilkan beras padi ini sawah. Sawah. Nah, kemudian tingkat kesuburan lahan, tingkat kesuburan lahan untuk menghasilkan beras itu ada di Pulau Jawa. Pertanyaannya adalah sampai sejauh mana, ya kan, wilayah-wilayah subur, tanah-tanah kelas 1 untuk menghasilkan produksi-produksi ini itu terjaga dan terpelihara tanpa diganggu. Itu satu. Kedua, sampai sejauh mana kemampuan untuk merehabilitasi, memperbaharui semua kawasan saluran-saluran irigasi untuk persawahan-persawahan itu. Jadi kita harus lihat ini bagaimana mempertahankan lahan-lahan subur yang ada di Pulau Jawa, dan kemudian bagaimana kita mempersiapkan areal-areal baru di daerah-daerah, tapi harus dia link and match. Maksud link and match yang saya maksudkan ini adalah dibuka lahannya, mesti ada saluran irigasinya. Jangan dibangun saluran irigasi, nggak ada cetak sawahnya. Nah, untuk mencetak sawah itu, poin yang paling penting menurut saya, bagaimana melibatkan masyarakat. Jadi, masyarakat, dia diawasi, dikasih standar, dan mereka yang membuka lahan itu. Anda melihat ada langkah-langkah pemerintah selama 7 tahun ini untuk... Saya terus terang aja, selama ini, bahasa ini sudah diulang berkali-kali, tapi faktanya di lapangan itu selalu semua kembali kepada korporat, kembali kepada korporasi, kembali kepada perusahaan-perusahaan. Nah, kita ingin ya bagaimana rakyat itu ketika mencetak sawah mereka yang ikut terlibat, sehingga mereka itu dari situ bisa tumbuh dan berkembang. Jadi bagaimana ini menyebar? Bagaimana ini meluas? Nah, ini memerlukan sebuah kebijakan yang betul-betul mencetak sawah itu rakyat terlibat, masyarakat itu terlibat, masyarakat adat itu diajak. Jadi kita jangan lagi ada dikotomi, ya, karena semua itu adalah rakyat. Jadi kalau itu ada lahan adat, maka bagaimana adat itu bisa mengelola sumber-sumber lahannya bisa lebih produktif tanpa mengurangi hak-haknya. Nah, disinilah tugas pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan, dan kemudian parlemen itu membuat undang-undang, ya, undang-undang yang selalu melindungi rakyat. Nah, jangan sampai seperti sekarang membangun infrastruktur, tapi kemudian ada lahan-lahan rakyat yang dipakai oleh negara, tolnya selesai, tapi rakyatnya tak selesai, ya? Nggak selesai. Nah, jadi ini kan ada sebuah disharmoni akhirnya gitu. Nah, jadi kita ingin mencari solusi, ya. Jadi tugas pemerintah yang cerdas itulah selalu memberikan jawaban-jawaban untuk mengatasi masalah, dan kemudian untuk ada perlindungan, parlemen yang kuat
parlemen yang berdaulat membuat undang-undang yang senantiasa membela rakyatnya. Saya kira bisa. Nah, Pak Kaban, untuk perubahan penguatan parlemen, tentu saja Partai Umat sedang menyiapkan sejumlah orang yang dinilai punya perspektif, punya karakteristik pemimpin cerdas tadi. Tapi untuk pemerintahan ini, Pak Kaban, yang Pak Kaban catat dari fenomena yang sekarang ini muncul nih, banyak calon, mulai dari Puan Maharani misalnya PDIP, ada yang sudah deklarasi itu Nasdem dengan Anies Baswedan, lalu ada Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo Subianto, dan seterusnya. Dari nama-nama yang muncul ini, ya kan, tingkat apa keyakinan Pak Kaban dengan analisa Pak Kaban tadi, ini kan banyak sekali masalah yang harus diselesaikan pemerintahan ini. Pak Kaban punya kepercayaan bahwa siapapun yang terpilih nanti dari yang muncul-muncul ini akan bisa mengatasi seperti yang Pak Kaban sampaikan? Ya, jadi saya begini Pak Di, kita harus beri kesempatan, ya. Jadi presiden itu nggak usah ikut campur, ya. Maaf nih ya. Jadi presiden itu nggak usah ikut campur parpol-parpol, jangan sembarang, jangan sembrono ngutus capres, nggak usah. Ngapain presiden ngikut di situ? Ya, ngapain ngurusin partai politik? Ya, karena yang punya otoritas untuk menentukan presiden dan wakil presiden adalah partai politik. Jadi berikan kesempatan kepada partai politik itu untuk menentukan capres cawapresnya sendiri. Misalnya ada Ganjar, ya, Pranowo, ada Puan Maharani. Nah, ini peluangnya dari PDIP. Biarkan masyarakat menilai, ya. Pantaskah bangsa ini dipimpin oleh Ganjar, dipimpin oleh Puan? Biarkan, nggak usah kita bully, ya, nggak usah mereka diadili macam-macam gitu. Kasih kesempatan. Nah, kemudian begitu juga misalnya terhadap tadi ada Puan, ada Ganjar, ya udah jelas itu, ya kan. Kemudian ada Anies Baswedan yang didukung oleh Nasdem. Nah, saya mengatakan bahwa Surya Paloh tuh berani, ya, Surya Paloh tuh berani, dia padahal masih 2 tahun lagi, ya. Padahal ada 3 orang menteri di masih 2 tahun lagi, ya. Nah, saya pikir pun Nasdem kenapa harus takut kalau misalnya katakanlah ini presiden merasa tersinggung. Loh, ngapain harus tersinggung? Itu urusan partai politik. Ya, nah jadi kalau misalnya digertak misalnya, loh Anda kan ada di kabinet, kan bisa, ya pemegang saham untuk Anda jadi presiden siapa? Kan kami juga. Jadi ini kan debatable. Ya, jadi nggak perlu ada, ya terserahlah. Tapi kehadiran Anies, ya orang menilai, ya Anies itu sukses, ya selama hampir 5 tahun di DKI, orang melihat ini pemimpin cerdas, dia punya integritas, ya kan, dia membangun itu kemudian dapat dirasakan, dinikmati oleh masyarakat dan dilihat oleh pemimpin-pemimpin dunia. Jadi artinya biarkan rakyat menilai. Nah, kemudian bagaimana dengan Mas Bowo, ya kan? Nah, saya melihat bahwa Mas Bowo yang sering saya panggil dengan kata-kata 08 misalnya, dia pun beri kesempatan. Oh, dia kan sudah 3 kali, mau 4 kali, 5 kali, kenapa rupanya? Ya kan? Mau 4 kali, 5 kali, kenapa rupanya? Toh banyak kok pemimpin-pemimpin di dunia ini yang dia jadi presiden, ya setelah dia bertarung 3, 4, 5 kali. Nah, jadi Prabowo pun dia berikan kesempatan untuk bisa maju. Nah kan, masalah bagaimana dia bermanuver, bagaimana dia berstrategi, itu hak dia. Tapi kalau ditanya kepada saya melihat bahwa Prabowo sebagai seorang pemimpin partai, ya, dia sebagai seorang pemimpin partai, dia sudah memiliki buku. Nah, di sini bedanya dengan Anies, ya. Ganjar sendiri punya style dengan Puan. Anies ada pengalaman yang ditunjukkan selama dia 5 tahun. Nah, Prabowo pun sebagai Menhankam juga punya prestasi, ya kan, dan kemudian
dia sudah mampu merumuskan apa persoalan-persoalan bangsa ini. Nah, tinggal bagaimana masyarakat, rakyat itu menilai, ya, menilai pemimpin yang cerdas, pemimpin yang mampu mengatasi masalah, pemimpin yang punya konsep, ya, pemimpin yang bisa melaksanakan gagasan-gagasannya selama 5 kali 365 hari. Jadi ini sengaja saya ini supaya orang berpikir memimpin itu nggak lama, ya. Kalaupun mau ditambah nanti tambah lagi 5 kali 365 hari. Tapi 365 hari itu, nah, yang nampak tinggal 2 kalau menurut saya nih, ya. Jadi selama 565 hari itu, katakanlah Anies dengan DKI-nya, kemudian katakanlah Prabowo dengan bagaimana dia membangun hankamnya, gitu kan? Biarkan masyarakat menilai. Tapi ini orang-orang yang menurut saya anak-anak bangsa yang perlu diberi kesempatan. Jadi jangan bilang sembrono, enggak, Bu. Ya, saya nggak setuju dengan mengatakan parpol jangan sembrono mencalonkan calon presiden, calon wakil presiden. Saya bilang itu justru presiden yang sembrono mencampuri urusan partai, gitu. Baik Pak Kaban, catatan terakhir ini untuk para calon pemimpin nasional ini, capres-capres yang Anda sebutkan tadi yang... Nah, tapi Pak Adi, ada juga, kita kan tidak tahu nih, orang untuk jadi pemimpin itu saya meyakini, jadi presiden itu saya meyakini itu ada hak otoritas dari Al-Khaliq. Jadi ada calon-calon yang ini, kita juga memberi peluang, bukan tidak mungkin ada calon alternatif baru, ya kita tidak tahu siapa. Ya, tapi karena itu, faktanya baru satu partai yang mengusulkan kan itu kan. Jadi mungkin ada calon, ada figur baru yang muncul yang ternyata membuat orang terkesima, ya kan, membuat orang lebih yakin. Itu bisa saja. Pak Kaban, figur baru maupun figur-figur yang sudah muncul sekarang ini. Kalau boleh, tadi kan kita membahas betapa rumit, betapa banyaknya masalah yang dihadapi pemerintah yang akan datang ini, pemerintahan baru yang akan datang ini. Kira-kira calon kepala pemerintahan ini, apa yang sangat penting mereka belajar? Ambil contoh misalnya Anies kan hanya sama ibu kota, pengalamannya secara konkret mengelola ibu kota. Pak Prabowo, pengalaman yang paling konkret adalah menjadi Menhankam, ya kan gitu. Ganjar juga begitu, sekelumit hanya di Jawa Tengah dan seterusnya. Kira-kira apa yang penting sekali dipelajari atau belajar ulang lah para figur-figur ini untuk menyelesaikan masalah yang begitu rumit yang Pak Kaban sampaikan tadi? Ya, jadi Pak Adi, hal yang sangat penting bahwa siapapun yang menjadi pemimpin, dia harus mampu merekatkan, membuat persatuan Indonesia ini betul-betul utuh. Itu paling pokok. Ya, jadi bagaimana mereka mampu membangun sebuah kesadaran bahwa kita ini adalah Indonesia. Dalam situasi apapun, persatuan Indonesia ini harus tetap kita jaga, dan konsep kebinekaan itu harus dihormati. Jadi jangan habiskan waktu kita saling mencurigai bahwa kebinekaan itu sudah menjadi pemersatu bangsa kita, gitu. Jadi jangan lagi seperti ada sekarang, ada istilah macam-macam gitu ya. Nah, kita ini bineka, artinya berbeda-beda. Nah, jadi perbedaan itu harus memperkuat persatuan itu. Jadi pemimpin itu dia harus mampu mengutuhkan persatuan. Jadi jangan, tidak perlu ada lagi istilah berbagai macam, kemudian istilah agama dipelesetkan. Nah, saya pikir pemimpin baru harus membangun budaya baru Indonesia, spirit baru bangsa Indonesia ini, dan Indonesia tetap utuh, gitu. Oke, baik Pak Kaban, selamat memperjuangkan hadirnya pemerintahan baru, hadirnya parlemen baru dengan orang-orang baru yang cukup segar dan tersedia cukup banyak. Yang penting jangan lupa lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Oke, Pak Kaban. Pemirsa, demikian tadi bincang kita dengan Dr. M.S. Kaban, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Nantikan bincang spesial berikutnya hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.